dulu adalah sebuah taman. Nah, sekarang nggak tahu dibuat apa, mungkin monumen. Nah, karena lagi digali, lagi dikorok, lagi lagi diperbaiki. Di situ adalah tempat saksi sejarah pertama kali khalifah umat Islam didirikan atau di baiat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai dari Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu artinya atap. Jelas suaranya Bu sampai belakang? Mohon maaf nih, agak sedikit serak Bu ya. Sakifah itu artinya atap. Bani Sa'idah adalah suatu kabilah yang ada di suku Khazraj. Nah, jadi ada suku Khazraj, ada suku-suku yang lainnya. Jadi di Madinah ini banyak suku. Salah satunya adalah Khazraj, yang kabilah-kabilahnya salah satunya adalah Bani Sa'idah. Nah, di Sakifah Bani Sa'idah ini Bapak Ibu adalah sebuah rumah yang kecil untuk di sana departemen agar menyusun politik di dalam kota Madinah ini. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, H-1 meninggal Rasulullah SAW, meninggalkan dunia ini, terjadilah peserteru politik yang pertama kali yang terjadi, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Karena Rasulullah SAW wafat, jadi orang Bani Sa'idah berkumpul di tepat di depan kita ini. Jadi riwayatnya sahih. Jadi pas di depan kita ini berkumpullah beberapa sahabat. Salah satunya adalah Ubaidillah, Sa'ad bin Ubaidillah itu menyungsungkan diri agar menjadi gubernur atau agar menjadi pemimpin yang memimpin umat muslim pada saat itu. Tetapi terdengar kabar oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Langsung kaum Muhajirin itu adalah kaum dari Mekah datang ke Madinah bersama Rasulullah. Kaum Ansor adalah kaum yang menetap di Madinah. Nah, kaum Ansor itu langsung rapat untuk menentukan siapa khalifah. Datang kaum Muhajirin agak sedikit emosional, agak sedikit emosi, agak sedikit marah. Karena kata mereka apa? Nahnu umara wa antumul wuzara. Kalian itu adalah kami itu adalah pemimpin-pemimpin. Kaum Muhajirin itu lebih berhak untuk memimpin. Sedangkan kaum Ansor itu hanya gubernur-gubernurnya. Maka daripada itu di sini diusunglah 2 dari Ansor dan 2 dari Muhajirin. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Hendak diusungkan Umar sebagai khalifah yang pertama, tetapi Umar merasa enggan kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan Abu Bakar Siddiq dari mulai nol Nabi Muhammad belum diutus pun sudah menemani Rasulullah SAW dari kecil. Jadi yang paling berhak menjadikan khalifah pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak yang pertama atau Umar yang lebih berhak pertama. Karena ada beberapa pemahaman dari umat Islam ini Bapak Ibu bahwasanya Ali yang paling berhak untuk menjadi khalifah yang pertama, yaitu kaum Syiah. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah pemahaman Bapak Ibu ya. Abu Bakar pertama kali yang dilantik untuk menjadi khalifah. Di mana? Tepat di depan kita. Sakifah Bani Sa'idah. Ceritanya, singkat cerita kita singkatkan karena kita mau ke Masjid Qamamah dan Masjid Ali. Kita melihat sejarah yang juga di sana. Ketika Umar hendak diangkat, Umar itu melihat Abu Bakar dan kemudian mengangkat tangan Abu Bakar, huwa ahaqqu ayyakuna khalifatan, kata Umar. Abu Bakar lebih berhak dariku untuk menjadi khalifah yang pertama. Karena kalau dibandingkan keimanan, keilmuan, itu Abu Bakar lebih beriman, lebih berilmu daripada sahabat-sahabat yang lainnya pada saat itu. Maka Abu Bakarlah yang menjadi khalifah yang pertama. Sebabnya karena kenapa? Karena dari kecil Abu Bakar sudah menemani Rasul, bagaimana cara yang memimpin Rasul dan sebagainya. Jadi politik dalam Islam ada juga peserterunya, ada juga perdebatannya, tetapi tidak terlalu sampai menghujat. Terjadinya rapat musyawarah tepat di depan kita ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita ceritakan sedikit saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin ada keganjelan keilmuannya selama ini. Kalau tidak ada pertanyaan, biar Ramli yang bertanya. Pertanyaan Bapak Ibu nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita foto sama-sama biar menjadi kenang-kenangan bahwasanya inilah pertama kali khalifah Islam ditunjuk, dilantik.
Jadi Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dari setelahnya sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Ayo Bapak Ibu kita foto. Silakan. Okay, brothers. Fahaban Islam. Tak ikuti. Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, di depan kita ini Bapak Ibu, pas di depan kita ini mesin yang agak lebar. Ini nama mesinnya adalah mesin Qamamah. Qamamatun artinya adalah awan, awan yang mendung. Ya, Bu, ya. Jadi Rasulullah SAW pada saat beliau ingin memimpin imam menjadi sholat, ketika sholat istisqa, setelah istisqa apa Bapak Ibu? Sholat meminta hujan. Kemudian sholat idnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dahulu itu ini adalah lapangan, adalah tanah kosong. Dulu Masjid Nabawi itu Bapak Ibu cuman di area Raudhah sekecil itu. Jadi agak ada empat persegi, maksudnya empat persegi. Jadi semua ini adalah tanah kosong. Nah dulu ketika Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, mereka itu sholatnya di tanah yang luas. Nah, tidak ada wadah ataupun tidak ada atap. Nah, pada saat itu peristiwanya pas di depan kita ini, di Masjid Qamamah namanya. Nah, ketika sholat meminta hujan, langsung hujannya tuh turun. Alhamdulillah. Madinah Bapak Ibu, nanti kita ceritakan besok insya Allah kita akan city tour. Kita ceritakan detail bagaimana kota Madinah ini, tapi kita spill sedikit. Madinah dahulu namanya adalah Yasrib. Nah, Yasrib itu Bapak Ibu artinya adalah kayak celaka, kayak paceklik. Nah, jadi kota Madinah ini dulu Bapak Ibu, sebelum datangnya Rasulullah SAW, sangat sering ada kemarau, sangat sering ada wabah, sangat sering ada penyakit-penyakit. Datangnya Rasulullah SAW di sini, alhamdulillah kota ini menjadi tentram, alhamdulillah kota ini menjadi subur, dan alhamdulillah sering datangnya hujan, karena sering dilaksanakan sholat istisqa. Nah, di mana itu pas di depan kita. Adapun masjidnya itu tidak didirikan pada masa Rasulullah. Didirikan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah Khalifah yang kelima. Setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan Ali, maka Umar bin Abdul Aziz menjadi salah satu pelopor sejarah-sejarah yang ada sampai sekarang. Salah satunya adalah kubah-kubah Masjid Nabawi. Coba kita lihat Bapak Ibu di sebelah sana. Ada menara-menara yang beberapa menara itu sama, ada juga yang berbeda, betul nggak? Ada 4 menara yang didirikan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu menara yang biasanya ada sarang lebahnya, atau dalam bahasa sejarahnya adalah Muqarnas. Muqarnas itu ada sarang lebahnya, ada bulat-bulat. Kalau dari sini nggak nampak ya, sepertinya. Cuma nanti Bapak Ibu perhatikan, menara Masjid Nabawi itu ada 4 yang sama dan 4 lagi yang berbeda. Nah, 4 yang sama ini didirikan juga pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan 4 yang lainnya ada masa Qibti, ada masa yang lain-lainnya. Nah, jadi setiap dinasti itu menjadi ciri khas tertentu dalam bentuk karakteristik dari bangunannya. Jadi karakteristik bangunan di masa khalifah-khalifah itu ada sendiri, ada ciri khasnya. Salah satunya adalah ciri khas Umar bin Abdul Aziz adalah batu-batu yang sangat besar. Jadi ini Bu, bukan diukir pakai semen, ya, itu batu. Jadi dahulu batu-batunya seperti itu. Setelah itu dipoles lah dan dirawat sampai sekarang oleh pemerintahan Saudi Arabia. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada umat bahwasanya di sini terjadi sejarah yang sangat bagus, sejarah yang perlu diingat oleh umat manusia, yaitu sejarah sholat istisqa Rasulullah SAW. Nah, apa faedah ketika kita sholat di sini? Tidak ada, ya Bu ya. Jadi tidak ada kita faedahnya sholat di Masjid Qamamah. Yang ada faedahnya di mana? 1000 kali lipatnya di mana? Di Masjid Nabawi, maupun itu di pelatarannya. Nah ya Bu ya, jangan berkecil hati kalau misalnya nggak dapat di dalam.
tetap insya Allah dapat. Nah, kemudian di sebelah kanan kita Bapak Ibu, yang masjid kecil, nampak Bu? Nah, masjid kecil itu dinamakan Masjid Abu Bakar Siddiq. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena Masjid Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian ada lagi mau melaksanakan sholat istisqa, ada lagi melaksanakan sholat id. Enggan rasanya Abu Bakar untuk sholat di tempat sujud yang sama dengan Rasulullah. Maka ada berpindahlah ke belakang. Nah, jadi seluruh umat Muslim pada saat itu melaksanakan sholat istisqa, Idul Fitri dan Idul Adha di semua pelataran ini. Di sini masa Rasulullah, di sana masa Abu Bakar Siddiq, ada satu lagi Bapak Ibu yang belakang, masjid warna putih, itu di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi semua masjid-masjid ini menandakan sejarah-sejarah yang ada pada masa lalu. Supaya kita ingat, supaya bisa kita limpahkan kepada anak cucu kita bahwasanya ada namanya sholat istisqa, ada namanya sholat id yang dipimpin oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Oh iya. Sayang Bapak Ibu, sebelum kita foto, Masjid Umar mana? Masjid Umar, Bapak Ibu. Nah, Umar di mana? Umar ada di belakang hotel sana. Umar agak ke samping dan sejajar sama Abu Bakar ini, tapi belakang hotel sana. Tidak nampak. Masjid Bilal itu ada sendiri di belakang sono, jauh. Kalau misalnya besok kita Bilal. Kuba sana. Kuba sana dia. Masjid Bilal. Nah, Masjid Kuba di mana? Masjid Kuba lurusan ini. Lurusan belakang ini. Nah, lurusan belakang ini tadi Bapak Ibu. Nah, nanti ada namanya Mangsa Kuba atau jalan menuju Kuba. Nah, besok insya Allah kita akan city tour ziarah. Jangan lupa setelah makan, hendaknya semuanya berwudu dan jaga wudunya. Jangan bersentuhan suami istri, karena suami istri bukan mahram. Ya Pak Bu ya, karena ini banyak yang suami istri yang pergi ya. Jangan bersentuhan suami istri karena membatalkan wudu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba wa shalla shalatan falahu ajri umratin." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, rumah kita sekarang hotel kita, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat atau sholat 1 sholat, maka baginya pahala umroh. Nah, besok Bapak Ibu, ini pahalanya besar. Belum berumroh pun insya Allah kita udah dapat pahala umrohnya. Maka daripada itu jaga wudhu. Jangan juga was-was. Ya, kentut aku nih, jangan gitu ya. Oh, gitu ya. Biasa aja. Takutnya seperti itu, ada namanya penyakit was-was. Ya. Gitu ya. Ada penyakit was-was. Wudhu dia akan segala macam, udah selesai sampai kaki, belum kayak wudhu, aku nih wudhu lagi dia. Biasa kayak itu banyak tuh. Ada semenit sekali Ada semenit sekali dia. Ya was-was ya. Itu namanya penyakit was. Bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Cara mengatasinya belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu menghilangkan rasa was-was. Udah membasuh wajah, udah membasuh tangan, udah mengusap kepala, udah membasuh telinga, udah kaki, berarti dah sah wudhu. Jadi jangan ada was-was. Apa? Bismillah itu sunnah. Yang wajib itu niat. Yang itu letaknya di mana Bapak Ibu? Yang itu letaknya di hati. Inna maju'ilal lisan ayatan lil qalbi. Jadi lisan itu hanya pertanda bagi hati. Sebenarnya kita ucapkan nawaitu wudu'a itu adalah sunnah. Wajibnya di mana? Di hati kita. Dan Allah sengaja aku berwudu kita membasuh wajah. Jadi niat di mana Bapak Ibu? Di hati. Makanya Allah jadikan penyakit was-was di sebagian orang. Karena hatinya belum bisa menetapkan niat. Makanya disunahkan untuk berlapas niat supaya menetapkan hati. Itulah sebab mengapa niat itu ya. Jam berapa besok? Insya Allah setelah sarapan. Kalau bisa jam 7.30 atau jam 7. Nah, insya Allah jam 7.30 atau jam 7 ya, Bu ya. Jangan telat, kumpulnya di lobi. Jangan pergi jalan kaki ya, karena kita besok naik bus. Ya, Bu ya. Jangan suruk di masjid ya Bapak Ibu ya, karena nanti takutnya nggak sempat makan. Suruknya besok lagi ya. Ya Bu ya. Pemburu suruk biasa nih.
pahalanya bagus, pahalanya besar. Cuman untuk kali ini kita berebut pahala umroh dulu. Apa itu ya? Amin. Ada pertanyaan? Besok insya Allah kita akan ke Jabal Uhud, itu Gunung Uhud, kemudian ke Masjid Kuba, kemudian nanti kita berakhir di Sumur Kurma. Sedang di perjalanan insya Allah kita akan melewati Kiblatain, kemudian ada Masjid Pandak, nanti kita ceritakan di dalam bus bagaimana sejarah-sejarah. Bapak Ibu ya, kalau kita ceritakan sekarang kita harus duduk, berarti kita harus buat majelis berjam-jam takutnya. Apa? Nggak ada kopi pula, Pak. Dan habis bahan besok, Pak. Nggak ada pula salam bicara kan. Nah, jadi alhamdulillah Maman bertanya. Jadi besok sholatnya di Masjid Kuba boleh tahiyatul masjid, boleh duha, boleh sholat sunnah hajat. Ya. Jadi sholatnya bebas. Yang penting sholat 1 kali sholat atau 2 rakaat. Kali salam maksudnya. Jangan Tapi lebih bagusnya itu sholat duha. Karena pas kita waktu duha, insya Allah kita udah di Kuba. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya menjelaskan tentang raudhah, karena kita mau sholat, mungkin saya jelaskan di sini saja. Karena ibu-ibu nanti malam mau ke raudhah. Bapak-bapak kemarin sebelum diceritakan udah masuk duluan. Alhamdulillah itu Pak ya. Semua dapat raudhah, alhamdulillah. Semuanya dapat memunajatkan doa di raudhah. Kemarin bapak-bapak dapat pecah tangis, memecah ceritaan rindu kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum menjelaskan raudhah? Karena nanti malam jam 11 kita jelaskan sedikit lagi, tapi panjangnya di sini nanti. Bapak Ibu coba lihat di belakang kita ada kubah berwarna hijau. Nampak? Ada kubah sendiri dari kubah-kubah yang lainnya yang berwarna hijau. Namanya dalam bahasa Arab Kubbatul Khadra, kubah yang berwarna hijau. Hijau itu adalah warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah itu sering memakai rida, sering memakai sorban yang berwarna hijau. Jadi Bapak Ibu, kenapa dihijaukan oleh Khalifah pada saat itu? Karena Rasulullah menyukai yang berwarna hijau. Pas di bawah kubah itu adalah makam Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, apa itu raudhah? Kita kembali mengingat, raudhah itu adalah taman surga. Satu-satunya taman surga yang ada di dalam dunia ini yang janji Rasulullah adalah bisa. Apa kata Rasulullah? Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah Rasulullah dulu, pas di makam Rasulullah. Pas di makam Rasulullah itu adalah kamarnya Rasulullah. Jadi ma baina baiti, di antara rumahku wa minbari dan mimbar Rasul, raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman surga. Jadi bukan tempat mustajab doa, tapi tempat paling mustajab doa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi rugi kalau bisa dicatat catatannya, mau doa apa aja. Kalau lupa takutnya. Nanti di sana lebih baik Bapak Ibu nanti doanya di waktu sujud. Ya, sholat, waktu sujud, doanya dalam hati, jangan dilafazkan. Karena kalau bisa dilafazkan maka batal sholat. Tidak boleh Bu kita melafazkan selain dari bacaan sholat di dalam sholat. Di doanya dalam hati. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud lagi untuk berdoa. Itu baru lafazkan. Silahkan adukan apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu. Silahkan keluh kesahkan hajat-hajatnya hadir di sana. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, raudhah itu nanti ada 2 antrian. Yang pertama nanti kita diperiksa tasnya kita, surat izin kita, sedang dan semua keluar. Kemudian yang kedua nanti diperiksa lagi, baru duduk sebentar, baru masuk raudhah. Jadi Anda disuruh duduk sebentar. Jangan sholat di situ. Itu area masjid, bukan area raudhah. Ya. Jadi sholatnya di mana? Sholatnya di raudhah yang di dalamnya. Nah, sholat tahajud bisa, sholat hajat bisa, sholat tahiyatul masjid bisa. Intinya jangan lupa sholat hajatnya. Karena di situ paling mustajab doa ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah itu kemungkinan ada 4 tiang.
Kata Rasulullah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya 4 tiang ke samping, 4 tiang ke belakang. Itu namanya raudhah. Dan ada pendapat juga yang paling sering dipakai adalah semua dari kotakan yang dipakai oleh nusuk di situ adalah raudhah. Jadi agak panjang nanti. Jadi jangan takut ini bukan raudhah. Enggak. Selagi kita udah masuk, belok kiri sedikit, agak ke depan, lihat ada makam sebelah kiri warna hijau, nanti itu insya Allah udah raudhah. Ya. Nah, kalau bisa dapat yang paling depan, alhamdulillah. Kalau bisa dapat tengah-tengah, alhamdulillah. Di belakang pun nggak apa-apa. Karena seperti yang dibilang sebelumnya, rezeki kita di raudhah beda-beda. Ada yang lama di sana nanti, ada yang cepat di sananya. Kalau diusir, ya bergerak sedikit sholat lagi, bergerak sedikit sholat lagi. Ingat juga temannya, jangan juga terlalu egois, ya Bu ya. Tapi sama-sama kalau bisa semua keluarga. Mau doa-doa, nggak sadar lagi nggak apa-apa. Intinya keluar dari raudhah nanti langsung pulang ke hotel atau ada sesi foto. Nanti insya Allah yang akan memimpin namanya Ustaz Bilal ini jam 11 nanti ada di hotel Raudhah Al-Atiq akan menyampaikan kembali apa saja yang dilakukan di raudhah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapaknya kemana? Nah, ibu-ibu yang di raudhah bapaknya ngopi. Bapaknya ngopi. Salat tahajud ya. Salat tahajud sama bapaknya nunggu ibu-ibunya. Itu pengawalan kita. Nunggu kekasihnya Bapak ya. Ingat Bapak Ibu, di situ bukan makam sembarang makam. Di situ adalah tempat Sayyidul Makhluk, tempat pemimpin dari semua makhluk. Di situ ada Rasulullah SAW dan di mana itu adalah vertikal kasih Allah, orang yang satu-satunya pemberi syafaat kita di akhir kelak. Sepatutnya kita mencintai Rasulullah SAW. Cinta yang hakiki itu adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak akan berbakti kepada orang tua mereka. Kalau tidak ada Rasulullah, abang, adik, kakak itu akan bertengkar Bapak Ibu. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah panutan bagi manusia. Patuhilah ibumu. Jadi siapa? Dari Rasulullah SAW. Saling bersaudaralah kalian sesama muslim. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Maka kiblatnya kita, keilmuan, semua pengetahuan kita, seluruh dunia ini dalam kehidupan ada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada beliau, maka tidak adalah terang. Maka daripada itu, kita sepatutnya memecahkan rindu kita, kesayangan kita, tapi nangis silahkan nangis jadi-jadian. Jadi insya Allah nggak ada yang videoin. Paling sadahnya agak sedikit. Nangis-nangisnya, minta-mintanya, ingat meminta kepada Allah. Ya, tapi kita ada satu makam Nabi Muhammad berharap bahwasanya semakin dikabulkan doa. Karena ada dekengan kita. Dekengan kita siapa? Nabi Muhammad. Ada orang dalam kita. Ingat, minta satu-satunya kita minta jangan lupa yaitu sehatkan ibu bapak kita yang udah meninggal, lapangkan kuburannya, masukkan surga, ya, panggil anak saudara kita, itu jangan lupakan. Kemudian yang ketiga, yang paling pentingnya adalah ya Rasulullah dapatkan aku sebagai umatnya yang diberikan oleh syafaat. Dapatkan aku syafaat yang engkau kelak akan memberikan syafaat di akhirnya. Ya Bapak Ibu ya, karena syafaat Rasulullah yang bisa, yang mulanya masuk neraka umatnya bisa Rasulullah ambil untuk dimasukkan ke surga hanya dengan syafaat Rasul. Ya Bapak Ibu ya, jangan ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan kita foto bersama. Bapak Ibu di sini ya, ada bagaimana? Bapak Ibu di sini hadap ya ke Amri.